Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati jamaah Majelis Ta'lim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita berkumpul bersama setiap akhir pekan di malam Ahad atau Sabtu malam dalam rangka kita thalabul ilmi, belajar dan mengajar. Dan kali ini yang bersedia menjadi tuan rumah adalah anak kita, adinda kita, adik kita, saudara kita, Khairil. Khairil, orang tua bapak itu siapa namanya? Ramli. Khairil bin Ramli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada diri beliau, pada keluarga beliau dalam rezeki, ilmu dan kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ayah beliau yang sudah mendahului keluarga, merahmatinya di dalam alam kuburnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dan Allah masukkan kita ke dalam jannah. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan dalam rangka dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, saya akan masih melanjutkan pembahasan kita, yakni dalil-dalil yang berkaitan dengan kewajiban kita, yakni berpegang kepada manhaj salaf atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum, yakni dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kita, yakni kaum muslimin. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah sampai kepada poin yang keempat, ayat yang keempat, yang dijadikan para ulama sebagai dalil kewajiban kita meniti manhaj salaf. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dimulai dari poin yang kelima. Poin yang kelima, dalil kewajiban kita berpegang kepada manhaj salaf itu, ikhwan, yakni termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sisi pengambilan dalil dari ayat ini ialah bahwa Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, bahwa mereka adalah orang yang telah mendapat petunjuk kepada kebenaran. Maka kita katakan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Maka mereka adalah orang yang mendapat petunjuk, sehingga mengikuti mereka adalah kewajiban. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, juz 5 halaman 573. Kemudian dalil yang keenam,
Ini ada di firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 110. Coba Irfan buka itu. Ali Imran ayat 110. Ali Imran itu surat berapa? Ya, surah ketiga. Sambil kita menghafal ya. 110. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muru nabil ma'rufi watan khawna anil munkari wa tu'minuna billah. Udah stop. Artinya kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sekali mengatakan di ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi Abu Hurairah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia berkata mengenai ayat ini, kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia lain. Kalian datang membawa mereka, yakni orang-orang non-muslim, dengan belenggu yang melilit di leher mereka sehingga mereka masuk Islam. Nah, ini perkataan Abu Hurairah di dalam menafsirkan ayat ini, yakni para sahabat itu sebaik-baik manusia, yakni membawa orang-orang di luar Islam, orang-orang kufar, yakni menaklukkan mereka sehingga dapat melilitkan di leher mereka belenggu dan mereka diajak masuk Islam. Begitu juga yang dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atha, Rabi bin Anas, dan Atiyah al-Auf rahimahullah. Mereka berkata, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maksudnya untuk sebaik-baik manusia, untuk manusia yang lain. Sahabat Ibnu Abbas, salah seorang ulama dari kalangan para sahabat, beliau lebih tegas lagi menafsirkan ayat ini. Beliau katakan, mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah. Siapa itu? Orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah siapa itu? Siapa? Para sahabat. Mereka adalah orang yang berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari Mekah menuju Madinah. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini. Begitu juga Al-Imam Qurtubi, kata beliau dalam menafsirkan ayat ini, apabila telah tetap berdasarkan nas Al-Quran bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat, maka para imam telah meriwayatkannya hadis dari Imran bin Husain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Siapa itu? Sahabat. Kemudian sesudahnya, siapa itu? Tabi'in. Kemudian sesudahnya, siapa itu? Tabi'ut tabi'in.
Itu hadisnya ya. Nah, ini menunjukkan generasi pertama umat ini itu lebih utama dari umat yang lain. Paham ya, Pak? Kalau bagaimanapun juga kita tidak bisa lewati mereka, para sahabat. Bahkan orang-orang yang awam di antara para sahabat yang paling lemah lah ilmunya, awamnya, itu tidak bisa dikejar oleh orang-orang mulia di kalangan kita. Walaupun ulama kita gak bisa nyamain dia. Walaupun kalangan awam. Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan mereka keutamaan, yakni menemani Rasulnya. Hatta belum ijma'nya, belum kesemuanya, satu orang saja. Bahkan antum mungkin pernah dengar hadisnya, satu mud, yakni satu genggaman infak mereka itu, bahkan separohnya itu tidak bisa kita saingi, walaupun kita berimpak emas sebesar gunung. Alangkah utamanya para sahabat itu. Mereka berinfak dengan satu penuh satu mutu genggaman tangan. Bahkan separohnya saja gak bisa kita kejar, gak bisa kita samai. Walaupun kita berinfak emas segenang sebesar gunung. Antum yang sudah pergi umroh lihat gunung besar, tinggi, gak bisa. Coba bayangkan. Nah itu saja kita gak bisa. Karena apa? Keutamaan mereka menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat langsung mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bergaul langsung dengan manusia terbaik itu. Itu yang tidak bisa kita. Kalau secara ilmu boleh jadi ada di kalangan umat ini yang lebih, karena ada ulama di kalangan kita, ada ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris. Secara ilmu mungkin lebih dia dari, tapi secara kemuliaan nggak bisa. Ulama tadi menyaingi hatta orang yang paling awam di kalangan para sahabat. Paham ya, Pak? Itulah keutamaan karena mereka menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kaul Nabi langsung. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu yang hidup bersamaku. Siapa itu? Para sahabat, generasi. Dan Allah juga tadi ayat itu, kuntum khaira ummah ukhrijat li. Coba antum lihat lagi, Iwan, itu surah Al-Imran ayat 100. Resapin ya tuh ayat 110. Kamu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, khitab atau pembicaraan Allah ayat ini siapa yang pertama kali mendengar? Para sahabat. Betul? Tidak ada yang selain mereka pada saat ayat ini turun. Berarti ayat ini turun awalnya untuk mereka. Perkataan Allah, kamu itu, antum di situ, kuntum, antum. Itu siapa terkena? Sahabat. Ayat itu, kamu umat yang terbaik itu sahabat dulu. Kita bisa masuk ke situ kalau kita ngikutin siapa? Itu pemahaman terbaliknya. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Paham? Kalau Nabi tadi mengatakan sebaik-baik umat generasi itu adalah yang ada di zamanku, kemudian sesudahnya, berarti makin ke bawah itu makin kurang. Gak bisa nih. Dan Allah langsung mengatakan kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dan ayat ini pembicaraannya pertama kali yang terkena itu para sahabat. Kita belum ada. Jangankan kita, datuk kita aja belum. Jangankan datuk kita, buyut kita juga belum. Jangankan buyut kita, bapaknya buyut kita juga belum. 1400 tahun yang lalu. Dalam 100 tahun itu berapa generasi, Iwan? Antum pernah belajar gak? Satu generasi itu berapa tahun dong? Satu generasi 25-30 tahun. Betul. Ya, anak baca itu memang 25 tahun satu generasi. Berarti kalau 100 tahun ada 4 generasi. Berarti jarak kita dengan Nabi 1400
ratus tahun lah kurang lebih ya. Berarti 14 abad. Berarti 14 kali 4. 14 kali 4 berapa? Hah? Berapa? 56 dah, bener ya? 56. Berarti kita yang generasi ke 57. 57. Ada 56 di atas kita. Amri bin Zainal, dari Torik lah, dari Rahel lah. Rahel binti Torik bin Amri bin Jayo bin Saimin. Wah, ini di atas ini enggak tahu lagi anak. Antum tahu? Datuk tahu namanya? Bapak Datuk? Bapak Datuk tahu? Coba cari tahu nanti, siapa tahu itu. Bapak Datuk tahu? Datuk tahu? Bapak tahu? Datuk? Bapak Datuk tahu? Tahu? Coba sebutin. Nah, dari nama tuh. Coba sebutin seperti anak tadi. Berarti Khairil bin Ramli bin Musa bin Tohir. Masya barakallahu fikum. Medi sampai mana? Sampai Datuk. Antum? Datuk juga. Hendra? Datuk. Perwi? Nah, coba sebutin. Ulang lagi. Antum? Coba deh. Masya Allah, barakallah. Nah itu yang hilang di kita. Orang-orang Arab tuh mereka itu menangnya. Walaupun kemarin sibuk juga kan, sebagian ya kita kenal kan, ya menyandarkan ke Rasulullah itu dikoreksi kan. Ya, kita nggak mau masuk situ lah. Kalau anak gampang apa tuh? Nyawa. Nama Datuk dari Ibu Maidin. Nama itu kan Maidin. Nama siapa? Nama itu apa? Bapak dari Ibu Ana Maidin. Nama buyut Ana dari Bapak Maidin. Oh, jadi sama-sama ya? Oh. Gampang apa? Nah itu ya Pak. Apalagi kalau anak laki lebih ini lagi. Jadi itu yang hilang di apa? Berarti generasi kita dengan sahabat tuh ada terpisah 56 generasi. Ya Andra ya? 56 di atas. Dan kita nggak tahu di mana datuk kita yang andai kata datuk kita buyut kita dulu kafir ada ya. Nah itu zaman siapa yang masuk Islam itu sehingga kita jadi Islam ini, iya kan? Apa ada yang Buddha dulu kan? Tapi kalau anak baca bahasa sih anak lebih cenderung ya, Islam masuk ke Indonesia ini di zaman sahabat itu sudah ada. Itu yang anak baca salah satunya terakhir buku Aliyah itu kan. Itu ada dibahas itu. Dia lebih yakin itu karena ada surat yang tersimpan di negeri mana itu. Dan itu surat tertanggal untuk Khalifah Muawiyah, tertanggal tahun berapa itu. Nah itu dari negeri sebutnya situ negeri Melayu gitu. Barus Sumatera Utara yang Kapur Barus itu kan. Nah situlah mereka pendapat kan ulama biasa tuh. Tapi Buya Hamka juga Profesor Hasmi terus apa lagi itu rata-rata mereka mengatakan masuk ke Islam tuh di zaman sahabat itu sudah. Cuman mereka beda apakah dari Arab langsung atau dari Gujarat. Dan di Indonesia ini pertama kalinya di Aceh itu. Ya dari situ. Nah belum lagi daerah kan itu masuk Indonesianya. Bengkulunya kapan? Karena juga ada tuh buku tulisan Profesor Ketua MUI ini Provinsi Bengkulu. Nah, jadi itu menarik sekali. Jadi kita bersyukur kepada Allah sehingga generasi kita sudah menjadi muslim. Padahal dulu negeri kita ini yang kita tahu Sriwijaya, Majapahit itu Buddha dan Hindu. Dan alhamdulillah sekarang 80 sekian persen muslim, bahkan menjadi salah satu negara
terbesar pemeluk muslim. Dulu nomor 1, sekarang kayaknya kalah dengan Pakistan kita. Pakistan lebih banyak jumlah muslimnya ya. Gak tahu kita apa kurang beranak apa istri-istri orang Islam ini, atau nauzubillah min dzalik ada yang murtad gitu, wallahu a'lam. Yang jelas terakhir apa? Densus katanya kita kalah oleh siapa? Oleh Pakistan. Wallahu a'lam. Kita kembali ke tadi. Jadi sahabat itu mereka adalah generasi terbaik, dan kita tidak bisa menandingi mereka dalam hal itu. Apalagi dalam kebaikan mereka. Mereka yang berjuang langsung dengan bersama Rasulullah. Mereka langsung melihat Rasulullah SAW, bergaul dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, coba lihat di surah An-Nisa ayat 115. Baca Yopi 115. Terjemahnya aja nggak apa-apa. Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah itu coba lihat itu, yang kita garis bawahi atau ini stabilonya itu, ya ini orang-orang mukmin itu dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin itu? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannama wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul, lihat tuh, padahal sudah jelas kebenaran baginya dan mereka mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin ma tawalla, kami biarkan ia leluasa, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, itu seburuk-buruk tempat kembali. Lihat ini pengambilan dalilnya itu sabilil mukminin, jalan orang-orang mukmin. Siapa itu orang-orang mukmin di ayat itu yang dimaksud? Siapa Iwan? Siapa? Sahabat. Jadi Allah langsung mengatakan siapa saja yang menentang Rasul, padahal sudah jelas kebenaran bagi mereka, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Nah, ayat ini, sabilil mukminin di ayat ini sahabat yang terkena jalan sahabat, karena jalan sahabat yang ada pada saat ayat ini turun. Dan kita bisa terkena kalau kita mengikuti sahabat. Kata Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah mengatakan, para ulama telah berkata mengenai makna dalam firman Allah, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, orang beriman. Yang dimaksud di sini yakni jalannya para sahabat, yakni mereka generasi pertama umat ini. Karena mereka lah yang pertama kali yang mengambil khitab atau pembicaraan wahyu ini langsung melalui diri mereka. Bahkan mereka langsung mengobati muskilah yang gak jelas ada pada diri mereka itu. Yakni kenapa? Mereka bisa bertanya langsung kepada Rasulullah SAW secara baik. Maka Rasul pun menjawab pertanyaan mereka. Kan banyak tuh di ayat Quran, mereka bertanya kepadamu tentang hammer, ya kan? Sesungguhnya hammer itu, kata jawab oleh Allah kan, ya ada apa? Keburukan, ada kebaikannya, tapi keburukannya lebih. Lalu turun lagi ayat, janganlah kamu sholat dalam keadaan
mabuk, minum khamar. Dah lama lagi baru turun innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya najislah itu apa? Khamar itu. Diharamkanlah untuk mereka para sahabat. Tapi itu karena pertanyaan mereka kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjawab. Kalau beliau bisa, beliau langsung jawab. Kalau enggak, beliau berkata, beliau akan menunggu wahyu. Jadi nggak bisa ini kita bantahnya lagi. Jadi memang mau nggak mau kita dalam beragama itu harus mengikuti para sahabat itu. Nggak bisa kita. Kalau kita mengikuti jalan selain sahabat pasti tersesat. Dan wajib. Kenapa? Ayat ini telah lihat itu. Coba lihat kalimat kedua dari ayat itu. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasai dan diancam oleh Allah masuk ke dalam mana? Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat. Lihat, ancamannya bukan main-main. Yakni menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan sahabat. Coba lihat Iwan. Makanya 3 itu nggak bisa kita. Pertama ini firman Allah yang kita baca, yang kedua Rasul, yakni sunnah Nabi, pentafsir, penjelasan. Lalu ada yang ketiga kalau dalam ijma. Ijma siapa? Ijma sahabat. Itu sumber hukum yang kita ikuti. Inilah mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Ini dimaksud sahabat. Nanti ada kita jelasin lagi. Umat ini akan terpecah menjadi berapa? 73. Lalu Nabi ditanya, siapa yang satu itu Rasulullah? Al-jamaah, orang jamaah. Lalu ditanya lagi, siapa Rasulullah? Ma'ana alaihil yaumu ashabi. Yakni jalan aku satu itu, aku bersama sahabatku yang ada. Lihat, Nabi mengatakan bukan dia saja. Nabi mengatakan, yakni jalanku. Enggak. Kenapa Nabi mengatakan, yakni aku dan para sahabatku. Coba lihat, bisa nggak Nabi menjawab ini siapa yang jalan satu ya Rasulullah? Jalanku, bisa nggak? Tapi Nabi nggak sebut, tapi Nabi tambah, aku berserta sahabat. Berarti di situ ada isyarat dari Nabi, sahabat itu sebagai pembeda, manhajnya, akidahnya. Kenapa? Karena nanti akan ada penyimpangan. Antum tahu, ingat pelajaran kita firqah, nanti kita akan masuk tuh, bab ini akan membicarakan itu. Firqah-firqah yang menyalahi para sahabat, dimulai dari 4 firqah itu. Pertama Rafidhah, pertama Khawarij. Di zaman Nabi, zaman sahabat sudah ada. Pertama diawali Zulkhuwaisirah. Waktu pembagian perang Hunain, dia berani berkata kepada Nabi, Muhammad idil, berlaku adil. Lihat, Nabi suruhnya, padahal Nabi itu orang yang paling adil, dia ini oleh Allah. Dia berani ngomong itu, saking ininya. Lalu sampai Umar kalau kesalah apa, Khalid ya, mau bunuh dia, jangan, kata Nabi. Lihat orang ini, kata Nabi, akan keluar orang seperti ini, anak keturunannya. Mereka melesat keluar dari Islam seperti apa? Panah-panah yang lepas dari musuhnya. Nah, itu kesesatan itu. Tapi Nabi mengatakan umatku, 73 itu umatku. Sebagiannya ulama berijtihad, ada yang keluar dari Islam. Misalnya Qadariyah, kita tahu. Ya ini tadi itu apa? Khawarij. Nanti kedua ada Syiah, Rafidhah, orang yang memisahkan diri. Kalau Khawarij tadi itu kan awalnya ya ini mereka nggak mau mengikuti Muawiyah, nggak ngikutin Ali, situ muncul ini. Bibitnya tadi sudah ada tuh. Pas ininya dia akhirnya dikafirkannya para sahabat. Nah kalau Syiah ini dia pendukung Ali, makanya namanya Syiah. Syiah itu pendukung.
kelompok Syiah. Cuma dilekatkan kepada mereka. Mereka membela Ali. Mereka tidak membela Ali. Bahkan mereka gulu kepada Ali. Pak, sampai mereka sebagiannya menganggap Ali itu Tuhan. Allah salah ngasih wahyu. Allah salah ngasih wahyu. Harusnya wahyu itu dikasih ke siapa? Ali. Dan mereka gulu. Bahkan di saat Ali memerangi mereka, membakar mereka, tambah yakin mereka Ali itu benar-benarlah Ali itu yang Tuhan. Karena mereka, kenapa? Karena Ali waktu itu membakar mereka. Tidak ada yang membakar, menyiksa dalam bentuk hukuman itu kecuali itu Tuhan. Malah dibenarkan, malah tambah. Jadi memang hewan orang kalau sudah gulu itu, kalau orang, iya betul, tidak waras. Kalau orang sudah gulu itu, iya. Orang sudah gulu itu. Walaupun itu kambing juga dia bilang bisa terbang. Padahal kambing tidak bisa terbang. Itu bukan kambing, itu ya itu burung kambing. Pokoknya dibenarkan saja. Kalau orang sudah gulu, Pak, sama ibaratnya orang sudah jatuh cinta, ya kan? Gulu itu apa? Berlebihan. Orang kalau sudah jatuh cinta, kalau istilah dulu, udah tahu kalau anak Gen Z. Gen Z ada nggak? Kalau kita ini gen apa ya? Kita gen apa, men? Gen X. Oh, Gen X ya, tahun 70-an ya. Ah, Gen X bilang kalau orang lagi jatuh cinta itu teh kucing rasa coklat. Itu maksudnya itu kalau sudah tertutupi otaknya itu karena cinta, sehingga teh kucing pun dianggap coklat. Padahal kan nggak logik itu. Jadi otaknya sudah tutup. Ya itu menunjukkan ya ini dia otaknya sudah tertutup. Dan memang susah menasihati orang seperti itu. Itu makanya kita bilang nggak bisa menasihati orang yang gulu, fanatik. Nah, kalau antum mendebat orang waktu capres, orang dia gulu gimana antum? Sama kayak antum menasihati orang jatuh cinta, botak malah antum ya orang jatuh cinta. Oh dia tuh betul tidak benar. Orang sudah tertutup. Antum ingat nggak kisah seseorang yang di zaman Umar itu yang dia pernah berjalan ke satu negeri lalu dia melihat wanita yang cantik gila-gila dan sampai kena penyakit apa namanya itu, terpayang terus, sudah cintanya udah sehingga dia bersair tiap malam sampai kasihan Umar, kasihan siapa orang ini, siapa wanita yang dia ini, engkau seperti lembu, dia jatuh cinta ya. Lalu suatu ketika pasukan Umar berhasil menaklukkan negeri itu dan dapatlah Ghanimah, salah satunya tawanan, ya ini perempuan itu. Akhirnya dinikahkan dia, dikasih untuk jatah dia. Laki-laki tadi, senang deh, senang deh, dapat itu. Tak lama Allah membuktikan bahwa itu relatif. Wanita itu terkena penyakit yang menyebabkan bibirnya ini, bibir bagian bawah ini melebar, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah sehingga kelihatan giginya. Dan sejak itulah laki-laki tadi tidak jatuh cinta lagi. Dan dia tidak peduli lagi, tidak ngurusnya lagi, sampai Hafsah atau siapa ya, saya lupa. Sedih dia, akhirnya dibalikkan dia ke negerinya. Lihat itu kita bisa ambil pelajaran bahwa cinta itu kalau orang cinta hanya kepada apa? Fisik itu tidak ya, makanya benar kata Nabi, fasbar fi zatidin talibat yadak. Carilah karena agama kau akan bahagia. Kalau semata-mata kita mencintai wanita karena fisiknya, fisik itu ada
Fisik dunia itu nggak ada yang antum mau suruh istri antum pakai bike clean juga. Bike clean. Pakai apa? Skincare. Nah. Biar. Iya kan? Nggak lama. Bahkan juga kita terkadang kita terkaget-kaget juga wanita sekarang seperti rainbow cake ya. Mukanya putih, lehernya hitam. Seperti rainbow cake, ya kan? Gak ada yang abadi kecantikan itu. Selama-lamanya. Pasti itu. Dunia memang bukan tempat kita. Yang abadan itu surga nanti. Nah, kecantikan wanita paling bertahan kalau usia ya, paling usia 25 ya. Nah, dari di akhir balik, itu puncaknya itu 20 sampai 25. Itu juga kalau belum nikah. Kalau nikah usia 20 udah beranak, udah melar, udah. Ya kan? Iya nggak Iwan? Ibu-ibu? Iya. Kecantikan yang hakiki itu kecantikan jiwa. Kata Rasulullah SAW, kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa. Itu yang jiwa itu. Harta dunia ini kalau bagi orang yang nggak bersyukur, belum nggak puas dia. Bahkan Nabi mengatakan manusia itu nggak puas walaupun dia punya 2 jurang emas, 2 lembah emas. Pernah Sangarai Singanu tahu nggak? Penuh dengan emas Sangarai Singanu. Punya 2 tuh, belum puas itu. Dia akan cari ngarai yang ketiga. Sebelum mulut kita berisi dengan tanah. Jadi memang Allah ciptakan gak puas. Hanya malaikat yang punya, karena malaikat tidak punya nafsu. Kalau kita ngikutin dunia nih ikhwan, ya subhanallah. Maka sahabat tuh nggak ada, sahabat tuh harta di tangan mereka, harta nggak sampai masuk ke hati mereka. Ya, kita Islam tuh jatuh siapa? Sejak kaya. Sejak Islam tersebar, ghanimah, harta berlimpah ruah. Maka sejak itulah jatuhlah kaum muslimin. Dulu waktu zaman sahabat, sampai ada Malik yang sahabat yang membunuh Nabi awalnya tuh. Siapa namanya? Nggak ada namanya. Sampai dia pakai mahkota Kisro itu. Nabi mengatakan suatu saat kalian sampai ada orang Quraisy, yakni orang Badui itu akan memakai mahkotanya Kisro, dan itu benar-benar terjadi di zaman Umar waktu menaklukkan Persia. Dapat harta ghanimah itu salah satunya mahkotanya itu mewah sekali. Tapi dia dapat persahabat nggak ada. Sampai yang dipakai itu orang Badui tadi dipakein oleh sini kata Umar, pakai ini, benar sabda Nabi itu. Inilah aku pernah mendengar sabda Nabi itu terjadi. yakni mahkotanya Kisra Raja Pasar itu akan dipakai oleh orang pegunungan. Ini kita kembali ke tadi, jadi sahabat tuh ada. Kita ini yang menjadikan dunia ini sebagai apa? Nah, zaman sekarang orang kan dunia semua. Mengukur kesuksesan kan dunia semua. Harta. Padahal mereka tidak tahu bahwa itulah yang akan menjadi sebab utama kebinasaan di. Bukan Islam benci dengan harta, tidak. Kalau dia kaya bisa. Kekayaannya untuk akhirat, untuk surga. Nah, kita kembali ke tadi, Iwan. Jadi para sahabat itu adalah orang yang kita ikuti jalan mereka itu. Generasi mereka itu adalah generasi terbaik. Dan Allah telah mengancam siapa yang tidak ikut mereka, mereka akan sesat.
dan diancam oleh Allah masuk neraka. Dan para sahabat itu sebagai pembeda, karena Islam akan terpecah. Dan tadi kita sudah sebut pertama tadi apa? Khawarij, Syiah, ketiganya Qadariyah. Iya, Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Yang keempat, kalau nggak salah, Jabariyah ya. Nanti kita di bab usul firaq ya. Kemudian yang kedelapan, surah Al-An'am ayat 153. Al-An'am itu surah ke-6, 153. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah ia memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Suatu ketika Rasulullah membuat garis lurus dibuatnya di tanah. Seret. Lalu beliau buat lagi garis-garis kanan kiri banyak. Sebelah kiri juga seret. Lalu beliau berkata, ini adalah jalan-jalan yang sesat, bercerai-berai. Tidak ada satu pun jalan ini, maka tiap-tiap jalan ini ada setan yang mengajak kamu, yakni yang menyeru ke kamu. Ada kata Nabi, ada setannya di situ. Hah? Selanjutnya Nabi membaca ayat tadi. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan kamu ikuti jalan yang lain. Maka kata Ibnu Taimiyah, orang yang berakal yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, dia akan memperhatikan permisalan ini, yakni dari Rasulullah ini. Karena dia akan perhatikan keadaan semua kelompok. Tadi kita sudah sebut Khawarij, kita sebut Rafidhah, Syiah, ada Mu'tazilah, Jahmiyah, ahli kalam dan seterusnya. Dari yang generasi kesesatan dulu sampai sekarang kita lihat, apalagi di Indonesia ini banyak nian kelompok-kelompok. Apalagi kita nonton TV, ya Allah, yang gurunya segini, yang punya kitab, nulis kitab segini, siapa namanya itu? Ya itulah. Yang bahasa Arabnya aja orang Arab beda ngerti. Orang Arab dia ngomong, ini katanya bahasa Arab. Orang Arab beda ngerti. Tidak tahu Arab mana, apa Arab maklum apa. Tapi itu banyak pengikutnya. Benarlah sabda Nabi SAW tadi itu. Jadi setiap penyerunya itu. Bahkan orang yang ngaku Nabi aja ada yang ikutnya. Coba antum lihat ini. Maka beruntunglah orang-orang yang tahu itu. Karena kita lihat tuh semua aliran tuh ada. Ada tokohnya, ada pengikutnya. Ya kan? Coba antum lihat semua firqah berpuluh, beratus, beribu. Iya. Bahkan orang yang mengatakan dia ahlu sunnah aja berkelompok lagi. Iya kan? Nah kita jangan seperti itu. Yang kita pegang itu bukan itu, bukan firqah seperti itu, bukan. Tapi yang kita pegang itu pemahaman, manhaj, bukan gitu. Nah, bagaimana Ustadz kalau ormas? Gimana ormas? Itu ormas jalan saja, bukan itu harga mati. Kita mati-matian kalau tidak sesuai dengan firqahku, ormasku tidak aku ikuti. Itu yang namanya taklid buta. Ormas itu hanya jalan. Kalau dia nggak sesuai dengan Islamnya, kita tinggalkan dalam poin itu. Paham nggak Iwan? Jadi Islamnya yang kita pakai. Karena itu nggak bisa kita nafikan. Ormas saja banyak, belum lagi aliran.
Di Indonesia aja kan agama sebelum Islam datang, sebelum Kristen, bahkan sebelum Hindu Buddha sudah ada itu agama dinamisme, animisme. Apalagi di Jawa banyak nih agama apa itu namanya yang Jawa itu kejawen. Ya di tiap daerah ada ya, tapi kejawen itu puluhan, mungkin ratusan dengan berbagai macam. Bahkan ada yang tahun 50-an dia ngaku dapat nabi. Jadi sekarang tuh salah satu kelompok besar itu ada di YouTube banyak dengan tarekatnya, perjalanan cara ibadahnya masing-masing. Ada namanya ini. Dan mereka bangga. Karena apa? Ini produk kita sendiri, nenek moyang kita sendiri. Kita nggak butuh dengan agama luar, apa yang dibawa, yakni produk dari luar. Makanya sekarang tuh ada istilah Nusantara itu. Apa? Islam? Apa ini maksud itu? Kalau dia menganggap bahwa harus Nusantaranya yang di Islam itu untuk semua. Nggak ada istilah itu. Kalau orang Indonesia orangnya. Adapun Islamnya ya berawal dari apa? Karena yang membawanya turunnya di negeri Arab dulu. Adapun yang tidak sesuai dengan syariatnya ditinggal. Yang sejalan dengan syariat berjalan. Karena syariat yang dipakai oleh Islam itu yang dibenarkan oleh Allah. Yang sesuai dengan Allah, seperti apa, menghormati tamu. Itu tradisi orang jahiliyah, menghormati tamu dipakai itu. Tapi tradisinya yang membenamkan, mengubur anak perempuan hidup-hidup karena malu, itu oleh Islam dia apa? Hilang. Nah, sebagian orang maka mereka bertahan. Dan itu banyak itu. Dan dulu ada yang Ikhwan juga yang belajar sama anak, orang tua yang dia curhat. Ayah saya bukan Islam, Bang Amri. Dia kejawen, nggak tahu aliran apa Jawen. Dia ibadahnya itu ngadap ke timur. Tiap maghrib, matahari terbit sama matahari tenggelam. Dan setelah anak searching, nonton di YouTube, banyak nih yang memang. Dan di Jawa itu banyak. Bahkan sekarang pemerintah mengakui kan, ya ini di kolom apa? Kolom KTP itu dulu mereka komplain kan, karena mereka masuk tetap pakai nama Hindu atau apa, ada Islam kan? Padahal mereka itu agama kepercayaan, aliran kepercayaan. Anak kecil nggak tahu antum, kalau zaman anak kecil dulu itu ada di TPRI ini, zaman Pak Harto, zaman apa namanya, Pelita, zaman apa tuh. Jadi TPRI itu ada itu mimbar agama Islam, mimbar agama Hindu, mimbar agama Kristen, mimbar Katolik, Buddha, agama kepercayaan. Dulu Konghucu belum diakui zaman Pak itu, ya kan? Sekarang diakui. Dulu nggak boleh barongsai, sekarang orang meradai aja ada barongsai kan? Karena kaget juga loh, kok barongsai ada minta meradai apa? Asimilasi. Coba lihat Ikhwan. Dan itu masuk ke sendi-sendi kaum muslimin, dan itu sebagiannya mengotori akidah. Urusan akidah Iwan. Antum nih yang Iwan kan banyak, sebagian kita kan banyak bisnis ya. Coba lihat rusaknya itu akidah, tauhid. Sebagian orang-orang di Indonesia, terutama di Jawa itu, mereka apa namanya itu, pergi pesugihan. Misalnya kemana? Salah satunya misalnya ke Gunung Kemukus itu. Ya. Itu katanya Gunung Kemukus itu ada ceritanya, itu dulu ada
Tidak ada itu namanya siapa itu. Jadi dia tuh prajurit keraton apa? Dia itu cinta sama istri bapaknya. Berarti istri bapak itu siapa? Putiri ya. Istri bapaknya. Lalu istri ibu tirinya juga. Lalu bapaknya tahu, lalu dia lari. Lalu dia lari, dia pergilah ke Kemukus itu. Lalu dia melakukanlah seperti suami istri. Lalu ketahuan, ditangkaplah dia. Maka sebelum dia dibunuh apa? Lalu dia berkata, siapa yang melakukan seperti yang aku lakukan ini, maka apa keinginannya akan terkabul. Itulah yang diikuti orang. Apa nama istilah itu tadi? Bukan apa namanya? Apa tadi? Bukan. Pesugihan. Ya subhanallah. Datang ke situ, bersatulah di situ, maksiat. Syiriknya, puncaknya syirik itu. Nah itu oleh syaitan dan datang situ. Ada orang yang maksudnya untuk supaya enak aja. Ada yang memang niat pengen kaya tadi, pesugihan tadi. Dan istijratnya banyak yang terbukti sehingga dia makin yakin. Berapa kali ya antum bilang minimal? Berapa? 7 kali minimal, bayangkan. Yakni dia berzina di situ. Bukan dengan pasangan sahnya, bukan. Dan makin kuat kalau laki perempuan tadi sama-sama dia pesugihan itu. Kalau kedua-duanya pengen ini. Dan ada bahkan yang anak tonton itu suaminya ngizinin, bayangkan lah. Innalillahi wa inna ilaihi. Lihat tuh, kalau kesirikan sudah menutup otak manusia tuh. Dan ketika dia diwawancarai, iya terbukti gitu. Dulu kami cuma punya pegawai 2, sekarang udah berapa? Sejak dia istrinya dia suruh berzina dengan orang yang, dan itu menjadi wadah pekerjaan apa? Wanita nakal juga kan? PTS, loan ya kan? Datang situ mereka. Tapi katanya juga mereka tahu nih orang ini benar-benar dia mau pesugihan atau dia jual diri. Karena kalau yang jual diri ini dia dicari memang orang itu mau bersugi juga gitu. Lihat itu bercampur baur. Entah siapa itu laki-laki tadi itu. Belum lagi yang goa kera ya, macam-macam. Iya nih, kita kembali ke tadi. Jadi orang menuhankan harta, yakni menghalalkan segala cara untuk dapat harta, sampai dia menuhankan apa? Tadi tuh, yakni kera tadi, ya gunung Kepukus tadi. Yang lebih gilanya lagi ada yang celana dalam bekas, yakni dia jadikan alat untuk supaya laris dagangannya. Enggak, dimasukkan ke dalam kuahnya. Makanya katanya sebagiannya kalau dia nggak mau diaduk itu, karena waktu anak kecil pernah kejadian, ada anak bos dia yang ngaduk, mungkin lengah itu ya kan, dia pergi, ada anak yang pas dia angkat nyangkut itu. Ya subhanallah. Pantesan tempat itu laris katanya. Coba lihat Iwan. Itu Iwan. Itulah gunanya kita belajar tuh Iwan. Sehingga akal kita dibuka oleh Allah atas segala dosa dan maksiat. Kalau syaitan sudah menutup, coba lihat bagaimana syaitan menjadikan indah pekerjaan yang sebenarnya itu maksiat, hati nurani aja. Coba lihat bagaimana syaitan menutupi akal sehat orang-orang jahiliyah yang membunuh anak laki perempuan mereka itu. Iya kan?
Coba kalau ke orang normal, anak, apalagi perempuan, anak perempuan tuh rasanya kita lebih dijaga lagi karena dia permata gitu. Anda bisa merasakan itu. Karena anak perempuan itu lebih lemah daripada anak laki-laki. Nah, ini malah dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bapak dia manggil ayah. Bagaimana hati jadi keras itu, Ibu. Kalau sudah setan yang menutupi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, baik itu di dalam beragama, apalagi dalam berislam, apalagi dalam berakidah. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dan keluarga kita. Nah, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.